kabar kalian? Jumpa lagi kita di channelnya Potret Bisnis. Potret Bisnis. Nah, video kali ini kita akan berbicara tentang henna. Bagaimana sejarahnya, bagaimana teknik pembuatannya, dan bagaimana tips untuk menghenna dan dapat menghasilkan uang. Narasumber kita kali ini itu adalah salah satu henna artis yang terkenal di Jepang. Siapa dia? Dan saat ini aku bersama dengan Jayanti Mandasari. Halo. Hai. Nah, kalian percaya atau enggak, ini ternyata adalah istrinya sepupu gue. Baru tahu ya dari sekarang ya ternyata. Nah, jadi Jayanti Mandasari ini kalau nama di media sosialnya adalah Jayanti Mahendwi. Nah, kenapa? Karena dia sangat ahli dalam henna-hennaan. Wow. Hai Jay. Halo. Oke, udah berapa lama sih Jay ini berkecimpung dalam dunia perhenaan? Ya, sudah 14 tahun kalau sudah Wow. Jadi sejak Januari 2009 aku udah mulai terjun di dunia henna ini. Dan hasilnya bagaimana untuk saat ini? Hasilnya kalau dibilang hasil alhamdulillah ya. Karena aku mendapatkan jalan hidup ya. Maksudnya memang udah nyaman di sini, memang juga udah passion juga Kak. Karena dari kecil juga aku memang hobi menggambar. Sehingga di 2009 tadi tanpa disengaja aku dipertemukan dengan momen aku ngehenain kakakku sendiri yang pada saat itu dia lagi mau menikah dan aku ngukir henna di tangannya. Nah, dari situlah mulai berkembang mulai dari sepupu, keluarga hingga masyarakat halayak ramai. Dan akhirnya menjadi yang termahal untuk saat ini di Kota Medan. Amin. Ya Allah. Amin dong. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Allah. Nah, dalam video ini kita juga akan menantangnya si Jay, bagaimana keahlian dia dalam henna menghenna ini. Oke, Jay. Nah, silakan tanganku dikerjain. Baik. Oke, Jay, sebelum menghenna ada ritual khusus nggak sih dirimu? Untuk aku pribadi ritual khususnya paling ya baca bismillah ya. Baca bismillah dan sambil sholawat ya kalau ritual khususnya. Tapi kalau untuk yang kelihatan atau kegiatan aku wajib cuci tangan terlebih dahulu. Jadi begitu masuk ke ruang pengantin atau ruang si customer ya, aku izin dulu untuk cuci tangan ke kamar mandi ya, karena menjaga juga ya antara aku dan klien. Mana tahu, karena ini aku kan datang dari luar, aku juga menjaga biar untuk kenyamanan kita bersama. Persiapannya paling si pengantinnya kita kalau bisa cari di ruangan yang nyaman, kalau bisa yang ada AC atau yang dingin lah ya. Kenapa? Karena kalau henna ini butuh proses untuk pengeringan. Jadi kalau di ruangan terbuka atau yang suhunya agak panas, dia lama prosesnya. Terus juga bisa berdampak pada hasil henna yang bisa jadi meluber dan sebagainya. Jadi intinya persiapan ruangan yang nyaman, kalau bisa sunyi, jangan banyak kali yang lihat. Kalau banyak yang lihat juga jadi nggak fokus juga sih. Walaupun sebenarnya bisa sih aku kerjain. Cuman demi kenyamanan, cari ruangan yang sunyi gitu. Ada nggak sih perbedaan antara saat kau mengerjain itu ada nggak sih perbedaan di antara kulit atau apa segala macam gitu? Ada klien yang kulitnya basah atau lembab, itu juga mempengaruhi akan hasil akhir dari henna ini sendiri. Oleh karena itu kalau tangannya lembab, aku menyarankan untuk lebih di ruangan yang bersuhu dingin atau ruangan yang ber-AC ya. Nah, jika di rumahnya nggak punya AC, kita lebih ngarahin kipas anginnya untuk di dekat tangannya gitu. Yang pasti kalau kulitnya lembab biar dia kering, jadi henna juga langsung meresap. Nah, itu kalau kulit lembab. Tapi kalau untuk kulit yang kering itu malah lebih baik, kita nyaman leluasa untuk berhenna gitu. Nah, kalau jenis kulit aku ini gimana? Jadi aku sebelum ngehenna aku raba dulu ya sambil cakap-cakap ya. Kita ada intro dulu. Sehat Kakak? Sambil aku gitu kenalan. Udah makan belum tadi? Udah sholat belum gitu kan. Nah, sambil aku megang tangannya tanpa disadari ini aku udah masuk proses apa nih? Pengenalan kulit ya. Kulit. Oh, udah. Habis itu kalau dalam hati aku bilang ini kulitnya lembab, Kak, baiknya kita masuk ke ruangan yang ber-AC aja Kak ya gitu. Atau Kak ada kipas angin Kak. Ini Kak, karena kakak lembab, jadi takut nanti hennanya meluber gimana gitu. Jadi aku menyentuh kulitnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dia kering atau kulit lembab. Oke. Nah, kalau seandainya masalah di kulit lembab itu apa sih? Ya masalahnya pasti henna yang akan kita ukir itu
dia akan susah kering. Kemudian seandainya di henna white atau henna putih yang sedang kita pakai ini, dia hennanya itu nggak lekat atau nggak lengket, sehingga pas saat pemasangan glitter, Swarovski, dan juga ketahanannya juga berpengaruh, jadi nggak akan bertahan lama. Nah kalau hennanya nggak bertahan lama, otomatis kan berpengaruh sama reputasi atau nama baik juga ya. Waduh, Sudayanti hennanya nggak bagus, masa baru akad belum acara ganti baju udah lepas-lepas, padahal jenis kulitnya yang salah, yang lembab seperti itu. Jadi berpengaruh juga pada hasil akhirnya gitu kan. Ini kan kalau kalian perhatikan, woi, saat ini yang di sebelah kanan aku tadi kan sudah dikerjain nih sama si Jai. Nah, yang ini warna marun. Iya, warna marun. Ini warna marun, dan ini pada umumnya yang untuk ini ya. Ya, untuk pengantin rata-rata dari dulu warna marun. Warna marun. Ya. Nah, sekarang yang dikerjai si Jai itu adalah tren terbaru. Ya, warna henna white atau henna putih. Ini dapatnya dari mana ini? Dapatnya dari mana? Maksudnya inspirasinya ya, sampai yang jadinya warna putih betul. gitu. Nah, jadi ini henna kan terus berkembang ya, sesuai perkembangan zaman. Nah, pada tahun 2013 tren henna white ini muncul dari Jakarta, dari artis Nabila Syakib kalau nggak salah. Nah, Nabila Syakib, dan ini dipopulerkan oleh henna artis yang benar-benar terkenal, yaitu Barbie Ima. Ya, jadi kalau para henna artis, seniman henna pasti tahu Barbie Ima. Karena Barbie Ima ini adalah istilahnya legendnya henna, kiblatnya henna, rata-rata anak-anak henna se-Indonesia bahkan dunia luar negeri juga sering meniru motifnya si Barbie Ima tadi. Nah, karena si Barbie Ima ini adalah public figure henna artis yang terkenal, maka sangat cepat proses viralnya si henna white ini. Nah, karena udah viral sehingga setiap daerah mulailah bereksperimen. Contohnya distributor henna bereksperimen lah untuk membuat henna putih. Dan akhirnya henna putih berkembang sampai sekarang. Jadi henna putih jadi primadona bahkan, karena hasil yang dihasilkan itu warnanya itu benar-benar kesannya glamor dan mewah, karena dia ada penambahan unsur glitter dan batu Swarovski. Nah, maksudnya gini, kenapa dia bisa jadi warna putih gitu loh? Kenapa bisa jadi warna putih? Kenapa? Itu ada campuran ya atau gimana? Iya. Jadi kalau dipahami ya, bahwasanya bahan dasar henna itu, henna marun ini ya, sebenarnya bahan dasarnya adalah dari bubuk inai atau daun henna merah. Kemudian berkembang seperti ini, sudah ada campuran zat kimia atau gel kimia, tetapi ini masih aman untuk kategori kosmetik. Nah, kemudian muncullah tren henna white, dan ini bahannya tidak ada sama sekali unsur hennanya, tetapi ini berbahan cat body painting. Cat body painting dicampur glue atau lem, sehingga dia nempel di kulit. Jadi sebenarnya ini tidak ada unsur henna sama sekali, cuman karena dia bentuk ukirannya seperti henna, makanya sebutnya henna putih atau henna white. Selain warna putih ada lagi nggak sih trennya untuk si henna ini? Ya. Jadi setelah 2013 tren henna putih mencuat, muncul lagi tren henna gold, dan sekarang yang lagi familiar juga tren henna nude. Ini ya, henna putih ini kategori henna instan. Jadi henna instan ini untuk yang sekarang ini udah ada 3 jenisnya, ada henna putih, henna gold, dan henna nude. Nah, kalau henna putih jelas warna putih, henna gold ada warna gold. Kalau henna nude itu warnanya seperti warna kulit atau lebih mirip kayak warna foundation. Karena dia warnanya nude seperti itu. Bisa nggak kalau yang di sini nanti warna emas gitu, yang sini warna nude gitu, bisa nggak sih? Boleh. Mau di-combine ya. Iya, biar jadi tahu ya perbandingannya. Jadi kan nanti yang melihat ini kan langsung ke medsosmu kan, keren kali Kak Jai ini gitu. Kan kau sebagai ketua henna art Kota Medan nih. Pada waktu itu. Ya. Karena sekarang belum ada pemilihan lagi. Belum ada pemilihan. Kapan lagi ada pemilihan ya? Aku mau mencalonkan diri gitu. Ya, kapan ya? Karena ini ya kena dampak pandemi juga ya, karena pandemi kemarin sehingga komunitas kita masih vakum ya. Kalau untuk belinya ini sendiri kita di mana? Kalau untuk beli gampang ya, zaman sekarang media sosial banyak, marketplace juga banyak. Pemasok henna terbesar ini di daerah Jawa. Tapi kalau untuk di Medan ada juga sih, di tokonya itu ada juga. Tapi rata-rata kalau mau beli yang banyak, yang harga miring, pada beli di luar.
luar, dalam arti kata di Pulau Jawa gitu. Dan itu melalui media marketplace. Ini kan tadi yang warna marun ini kan tadi kau bilang ini udah kau racik sendiri. Ya. Emang nggak ada yang udah ready gitu penggunaannya? Ada. Jadi itu sebenarnya henna marun ini bentuk asalnya itu sudah ada, sudah dalam bawaan aslinya. Cuman untuk mendapatkan hasil warna yang lebih bagus, kemudian tekstur yang lebih smooth ya, dan juga ujung kon yang runcing, maka kita harus merecon ulang atau kita buat kon ulang. Dan si henna tadi kita harus racik. Racik dalam arti kata ini antara henna varian cherry yang merah cerah sama henna yang marun, lalu kita satukan di dalam baskom, lalu kita kacau, aduk-aduk, kita mix, mau pakai blender apapun terserah, untuk mendapatkan tekstur yang lebih bagus lagi, kemudian menghasilkan warna yang lebih bagus. Seperti itu. Makanya kebanyakan henna art yang profesional mereka sudah pakai henna yang sudah diracik atau di mix. Sebenarnya kalau langsung dari kita beli dari ininya langsung dalam itu bisa aja sih, cuman itu tadi konnya itu keras, kemudian harus digunting sehingga lubangnya itu besar, jadi hasilnya kurang cantik dia. Nah kalau kita beli itu dia modelnya seperti gini? Enggak, ini udah racik juga ada sih, ini udah racik, cuman masih di dalam tas saya. Profesional udah bawa koper kemana-mana. Iya sih, kayaknya di situ nggak ada saya keluarin. Itu satu apa namanya? Satu pan itu berapaan? Harganya? Nggak tahu ya berapa harga per pot, cuman kalau per lusin satu kotak itu rata-rata harganya sekitar 50 dan 60 ribu sampai segitu. Isi 12. Isi 12. Nah nanti kita lah yang meracik sendiri untuk mendapatkan warna yang kita Iya inginkan. benar. Tunggu dulu, henna ini ada berapa jenis sih? Soalnya kok ada pengantin, ada lagi yang lain. Kalau dari segi bahan, henna terbagi dua, henna natural dan henna instan. Ya, henna natural itu tadi dari daun inai yang dikeringkan, digiling, diayak kayak inai Mekah ya, inai Mekah bubuk itu disebut henna natural. Karena benar-benar dari daun inai yang dikeringkan, dihancurkan, disaring, jadilah dia bubuk hijau, bubuk inai. Dan itu diracik dengan beberapa bahan-bahan seperti minyak kayu putih, minyak cengkeh, baby oil, apa segala macam, gula, peresan jeruk nipis, itu diaduk sehingga jadilah dia adonan henna yang seperti ini ya, kurang lebih adonannya. Nah itu dia disebut henna natural karena dari daun inai. Ini henna instan berbahan dasar kimia. Kimia dalam arti kata ini dari zat pewarna kimia, tetapi yang sudah lulus BPOM kosmetik sehingga aman di kulit. Itu pemisahan dari segi bahan henna natural dan henna instan. Nah kalau dari jenis-jenis kategorinya ada dua jenis juga, yaitu jenis henna wedding dan jenis henna fun. Nah kalau aku ini termasuk henna fun sih sebenarnya. Iya. Yang membedakan henna wedding dan henna fun, lebih rata-rata henna wedding itu lebih padat, lebih full. Sedangkan henna fun itu simple dan dia hanya satu tarikan. Satu jari aja. Fun. Henna wedding pengerjaan kurang lebih 2 jam. Kalau henna fun kurang lebih satu tangan sekitar 15-20 menit. 15-20 menit iya, ya. Seperti itu. Yang sebelah kiri yang putih ini juga untuk fun ya? Ini fun, ya. Tapi bisa juga wedding juga. Jadi sebenarnya tergantung seleranya si customer ya. Kadang ada juga henna wedding, tapi si customernya suka yang simple-simple karena dia punya prinsip simple itu elegan gitu kali ya. Ada juga beberapa pengantin yang dia pesan henna wedding, tapi dia minta desain yang henna fun. Nah, itu syukur dong buat kita tertolong ya. Jam kerjanya jadi pendek jadinya. Harganya? Kalau harga tetap ya, karena dia pesan untuk henna wedding, lalu kita harus kasih harga price list henna wedding. Kalau henna wedding itu berapaan? Kalau harga price list Jayanti, henna wedding itu mulai dari Rp500.000. Nah itu kategori kalau henna wedding untuk marun 500.000 itu sudah mencakup tangan dan kaki, kedua tangan dan kedua kaki. Nah kalau henna untuk henna white, dia hanya kedua tangan saja, nggak pakai kaki. Itu berarti berlaku juga untuk si gold dengan si nude? Iya. Kalau si nude saya lebih mahal 100.000 lagi, jadi 600.000. Karena si henna nude ini agak panjang prosesnya. Prosesnya panjangnya itu dia pemberian glitternya berkali-kali. Ada glitter luar, ada glitter dalam, glitter luar, glitter dalam. Jadi effortnya lebih besar kalau henna nude.
betul. Jangan lupa ini ada yang di note kan, ada yang di Oh quote iya, kan, iya, ya. iya, baik, Nah, baik. biar kita membuktikan, kita kasih tantangan sama si Jai, Boleh. dia sesuai nggak sih dengan harga. Baik. Siap. Langsung ya, kena gas terus. Untuk henna nude ini sama seperti foundation ya, kayak foundation dia warnanya. Ini lebih ke nude atau lebih coklat. Nah, sedangkan si gold ini ada lebih gold banget nih dari si Azalea. Ini dari Riyadi gold juga, tapi goldnya lebih muda ya, tidak sepekat ini. Nah, tapi pada hasil akhirnya ini akan pigmented berubah jadi gold. Jadi pas dipakai dia kayak coklat. Setelah kering baru keluar dia berubah jadi gold. Ya. Tuh, iya. Saya lebih nyaman pakai yang ini sih. Gitu. Nah, ini kita akan combine ya dengan warna nude dan warna gold. Pernah nggak sih permintaan kayak gitu di combine gitu? Enggak. Baru kakak aja baru ya. Aku ya. Karena untuk bacon ya. Kalau untuk pengantin nggak ada. Belum ada ya. Oke. Cuma kalau beda kiri kanan banyak. Oh ya. Kanan motif bunga, kiri motif petak misalnya banyak. Oh gitu. Tapi kalau beda bahan satu campur-campur belum ada ya pun. Ini akan kita campur dengan berbahan gold ya. Nude. Nude ya. Ini nude ya. Oke. Yang nude-nya yang di Kita akan buat kelopak. Oke. Jadi sebenarnya yang warna nude ini lebih mirip ke warna kulit ya sebenarnya. Iya. Namanya nude ya kan, kayak kulit. Tapi tetap cantik kok hasil akhirnya, walaupun mohon maaf kalau misalnya ada klien yang kulitnya gelap gitu, dia tetap kelihatan. Jadi jangan takut ya, jangan insecure, no problem. Nah, kalau untuk motif ini bagaimana caranya? Dalam proses pembookingan, ya rata-rata kan booking melalui aplikasi WhatsApp ya. Saya akan arahin pakai WhatsApp. Begitupun jika dia DM saya akan, yuk Mbak lanjut ke WhatsApp gitu ya. Nah, dari WhatsApp tanya-tanya harga, alamat di mana, hingga akhirnya sudah deal, saya akan memberikan kewenangan ke si pengantin, kakak mau motif yang bagaimana gitu. Dari situlah dia akan memilih-milih motif. Dia akan cari motif di Instagram saya, atau dia akan cari motif dari referensi henna lain atau dari YouTube, Google, no problem. Nah, kadang ada juga, kak motifnya nanti aja lah kak, saya belum dapat. Maka saat on the spot lah kita akan pilih motif. Tapi saat on the spot itu lebih memakan waktu ya, harus saya udah selesai gara-gara milih motif jadi lama gitu. Jadi motif tergantung si pengantin, saya serahin ke pengantin. Nah, jika kalau pengantin udah blank, nggak tahu motif apa, dia akan nyerahin ke saya. Terserah kakak, kamu yang gimana. Maka di situ saya akan bereksperimen untuk buat motif-motif baru seperti itu. Nah, tapi motif ini kan gini, kalau yang aku ketahui ini ya, apa sih namanya? Inai ini, budaya Inai ini kan dari Arab ya. Oh iya. Yang aku ketahui ini. Nah, motifnya tersendiri itu ada perbedaan nggak sih? Ada. Jadi saya selain penghenna, saya juga sebagai guru henna atau coach ya. Saya juga mengajarkan ke murid-murid saya tentang apa itu sejarah henna. Bahkan dari mana asal muasal henna ini saya mengajari. Nah, mengenai motif henna ini juga ada perbedaan antara motif Indian design atau desain India, Arabian design, kemudian Afrika design, dan Pakistan design. Nah, yang pertama di Arabian design. Arabian design atau desain Arab itu desainnya lebih kepada bunga-bunga kelopak-kelopak yang besar-besar. Dia bunga besar, terus ada sulur-sulurnya. Dia lebih seperti itu ciri khasnya. Jadi langsung kelihatan signature-nya. Nah, kalau Indian design atau desain India itu lebih halus-halus, lebih kecil-kecil desainnya, terus lebih padat. Itu si India design. Kemudian si Pakistan itu penggabungan antara Arab dan India. Jadi ada desain yang besar-besar bunganya, ada desain yang halus-halus. Nah, yang terakhir si African design. African design itu desainnya lebih kayak motif-motif suku-suku Hindi apa ya? Kayak suku-suku gitu, ada petak-petak, bulat-bulat, kayak tulisan hieroglif kayak gitu tuh. Nah, kalau yang ini? Nah, kalau ini nih, ini karena halus-halus ya, ini lebih ke India design. Cuman ini termasuk dalam desain yang sedikit, nggak yang fullnya.
Kenapa saya bilang Indian design? Karena di sini saya detail-detailnya halus-halus, ada Oh. bunga-bunga yang besar-besar kelopak. Iya. Nah, kalau ini bisa penggabungan Arabian dan India juga, karena ada kelopak-kelopak yang besar-besar, ada juga yang halus-halusnya. Seperti itu. Sebenarnya yang lebih gampang dikerja itu Bu, yang Arabian dong. Ya, Iya, betul. Lebih gampang dan lebih karena dia nggak detailnya nggak terlalu ini ya. dan itu lebih jadi favorit para henna artis ya. Jika dikasih kebebasan untuk buat, maka orang akan mengambil jalan yang Arabian design, cepat selesai, tangannya cepat penuh, waktunya juga nggak lama habis ya, seperti itu. Kalau yang ini, yang marun ini kan lama nih hilangnya, bisa Ya. semingguan. Ya. Nah, kalau yang putih ini gimana? Yang putih kalau kita tes skin ya, itu bisa sampai 3-4 hari. Tapi kalau untuk pengantin, kita nggak bisa kasih penjelasan 3-4 hari. Kenapa? Rata-rata pengantin itu bertahan 1-2 hari. Karena pengantin ini bolak-balik ganti baju, kemudian salaman, kemudian ada juga suhu ruangan yang nggak dingin gitu kan. Jadi untuk menjaga pengantin nggak terlalu berekspektasi tinggi, kalau ada yang nanya, tahan berapa lama Kak? Kurang lebih 1-2 hari. Tapi lebih ininya cuma 1 hari bertahan Kak.